rindu untuk seluruh jemaat AKB Kasih Kota yang berada di rumah masing-masing. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah minggu keempat setelah Trinitatis. Untuk itu siapkanlah diri kita. Mari kita beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat kita silakan duduk. Kita bernyanyi buku nyanyian dari nomor 23 ayat 1 dan ayat 2. Kami datang ya Tuhan. Tetapi semua orang menerimanya, diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Engkau juga telah menjanjikan akan memberikan pengampunan dosa, pembenaran dan kehidupan kekal bagi kami. Kasihanilah kami, ingatkan dan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mencari pertolongan-Mu bila mana pertobatan datang dalam hidup kami. Kuatkanlah hati kami agar tetap percaya akan firman dan janji-Mu, supaya kami boleh menerima kebahagiaan kekal yang disediakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat pada minggu ini tertulis di dalam Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 dan 2. Terpujilah Tuhan yang Esa.
kami yang di surga, Engkaulah yang mengampuni dosa kami orang-orang hina ini, melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami, orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami pengampunan yang telah Kau berbuat bagi kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami akan kasih setia-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami dapat mengenalkan tubuh jiwa dan roh kami menjadi persembahan tulus kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar firman Tuhan sebagai pengampunan dosa. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Jemaat kita silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 162 ayat 1 ditambah 4, banyak benar. Firman Tuhan sebagai epistel tertulis di kitab Roma 15 mulai ayat 7 sampai ayat 13. Kita baca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akal akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk kemungkinan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, tahu dari kapan saya akan berdiri, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menanti harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 475 ayat 1 dan 2.
aku ikut kau selalu. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 814 ayat 1 dan 2. Ajar aku dengan Roh-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala
itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Di minggu yang keempat setelah Trinitatis firman Tuhan, mari kita buka dan baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichar, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
Yang pertama, Amang dan Inang, dari firman Tuhan, apa yang mau kita pelajari, apa yang diingatkan kepada kita melalui kisah panggilan Allah kepada Abram ini. Yang pertama, siapa yang engkau andalkan dalam perjalanan hidupmu? Ini yang pertama sekali yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Siapa yang engkau andalkan dalam hidupmu, dalam perjalanan kehidupan kita? Amang Inang tentu pernah merasakan jauh dari kerabat, pernah merasakan jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, dan memutuskan hidup untuk merantau. Pasti pernah ya, Amang dan Inang ya, jemaat HKI Bekasi Kota. Di sana kita diajak untuk sembari mengingat apa yang Amang dan Inang rasakan, apa yang Amang dan Inang alami. Apakah sesudah memutuskan untuk hidup merantau, apakah lebih banyak tertawanya, atau lebih banyak tangisnya, atau sama aja saat memutuskan untuk pergi merantau? Kayaknya seimbang lah, ada tawa, ada tangis. Nah, itu tergantung pengalaman Amang dan Inang sekalian ketika memutuskan untuk pergi jauh, meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Saat kita memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halaman dengan harapan di tempat yang akan kita tuju ini akan ada masa depan, bukan hanya sekedar mencari pengalaman. Tentu gak dapat kita pastikan bagaimana hidup saya di tempat yang baru ini, gak bisa kita pastikan. Yang saya tahu, yang saya harus persiapkan adalah saya harus mempersiapkan diri dengan apa yang akan saya hadapi di sana. Itu kenapa kalau ada orang-orang perantau katanya harus kebal, istilahnya gitu namanya ya. Dalam pikirannya ia memotivasi dirinya, jangan gampang menyerah, pokoknya harus berjuanglah di tanah perantauan ini. Amang dan Inang, mengapa hal ini saya sampaikan sebagai contoh? Artinya manusia tidak bisa melihat bagaimana hidupnya di masa depan. Karena benar, kalau kemarin itu bicara soal sejarah, karena sudah kita lewati. Masa depan itu bicara soal misteri yang kita belum tahu. Masa sekarang ini adalah menjadi anugerah. Anugerah karena apa? Saya ada hingga saat ini hanya karena anugerah dari Tuhan. Artinya memang masa depan itu menjadi suatu hal yang misteri yang saya belum tahu. Dengan ketidaktahuan kita akan masa depan, disinilah umat Tuhan yang percaya harus memiliki sikap seperti yang ditunjukkan Abram, yaitu mempercayakan hidupnya dan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia pergi, dia bergerak, tetapi diawali dengan keyakinan dan iman kepada Tuhan Allah. Amang Inang, adakah dalam perjalanan kehidupanmu, Amang Inang, dalam perjalanan kehidupan kita kemarin, saat ini, bahkan seterusnya, kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap dalam bimbingan Tuhan? Karena dengan mengandalkan Tuhanlah kita dikuatkan. Kalaupun umat Tuhan menjalani hidupnya dengan air mata, tetapi dengan tetap mengandalkan Tuhan, percayalah Amang dan Inang, perjalanan hidupmu itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Seperti yang pertama tadi, siapa yang engkau andalkan dalam perjalanan hidupmu? Siapa yang membimbing kehidupan kita ketika kita memutuskan untuk jauh? Yang tadinya sudah bersama dengan kita, jauh dari keluarga kita. Maka firman Tuhan ini, Amang Inang, yang dikatakan dalam firman Tuhan bagaimana Abram sampai ke Kanaan dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu karena apa, Amang Inang? Karena memang dia dimampukan, dia dikuatkan karena mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dalam perjalanannya. Jadi yang pertama ini, Amang Inang ya, pesan firman Tuhan kepada kita, siapa yang engkau andalkan dalam perjalanan hidupmu? Maka jawabannya adalah Tuhan melalui kisah Abram ini. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini, Amang Inang, taat kepada siapa yang memberikan tugas kepadanya.
yang memberikan tugas. Kalau dia dapati kekecewaan atau tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, maka bisa saja ia meninggalkan siapa yang memberikan tugas ini tadi kepadanya. Bisa saja dia tinggalkan siapa yang memberikan tugas ini tadi, dan pasti juga tugasnya akan ditinggalkannya. Orang yang memberikan tugas kepadanya pun dia tinggalkan karena kekecewaan ini tadi. Apalagi tugas yang diberikan kepadanya, otomatis itu akan ditinggalkannya. Maka di bagian kedua ini, taat kepada siapa yang memberikan tugas kepadanya. Kenapa hal ini disampaikan Amalina? Kalau kita perhatikan dulu ayat 2-3, dikatakan dari firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu lompat lagi kita ke ayat 5 yang terakhir. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ, ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbangting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Selanjutnya lagi di ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-8. Ketika berangkat di sana, Abram pindah lagi ke pegunungan di sebelah timur Betel. Amalina berarti dia berpindah-pindah. Apa hubungannya dengan taat kepada siapa yang memberikan tugas? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan loh, Abram ini tadi dijanjikan oleh Allah, pergilah kau ke tempat yang kutujukan. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau. Tapi Amalina, ketika di ayat 6, ayat 5 tadi, ketika dia sampai di Kanaan, lalu di ayat 6, dia berjalan ke negeri itu sampai seterusnya tadi di sana. Bapak Ibu, kita lihat di sana. Tidak seketika saat Abram sampai di Kanaan namanya menjadi masyhur. Ketika dia sampai di Kanaan tidak langsung disambut oleh pembesar-pembesar di Kanaan, tidak. Ketika Abram sampai ke Kanaan tidak langsung tanah itu menjadi miliknya, tidak. Lalu apa sikap Abram Amalina? Apakah muncul kekecewaan dalam dirinya dalam meninggalkan Allah? Kayak mana nih Allah ini? Tadi dia janjikan, ketika aku sampai di Kanaan nanti namaku masyhur. Aku akan memiliki tanah ini dan aku akan diberkati dan lain-lain. Tetapi kenapa ketika aku sampai di Kanaan seperti firman Tuhan, dia justru berpindah-pindah ke tempat yang lain? Berarti tidak ada yang menyambut. Namanya tidak menjadi masyhur dalam sekejap lewat firman Tuhan ini. Apakah Abram kecewa dengan hal tersebut Amalina? Maka jawabannya tidak. Sekalipun tidak langsung seperti apa yang dijanjikan Allah, tetapi Abram tetap murni karena iman dan ketaatannya dia pergi. Karena taatlah dia, karena iman kepercayaannya kepada Allah lah yang membuat dia pergi. Sekalipun diperhadapkan hal-hal yang demikian, dia tidak kecewa. Dia tidak menghadapi apa yang ada di hadapannya seperti menghadapi seperti kehidupan anak kecil Amalina ya. Kenapa anak kecil? Kalau anak kecil dijanjikan sesuatu oleh orang tuanya, kalau zaman dulu saya pernah mengalami itu, beli dulu garam ya, kata orang tua. Nanti ada kembaliannya itu. Langsung cepat-cepat saya lari. Senang, karena apa? Ada kembaliannya, ya kan? Saya pergi, saya kerjakan apa yang disuruhkan, karena memang ada yang akan saya terima. Atau kalau sekarang ya, apalagi yang baru-baru menerima hasil dari nilai di sekolah, sebelumnya orang tuanya sudah kasih ini ya, dia bilang, orang tuanya bilang, kalau nilaimu di atas 8 nak, ya paling tidak 8, nanti mama papa belikan sepeda ya. Nah, dia berjuang itu sebaik mungkin agar mendapatkan hadiah itu. Tujuan dan fokusnya
biasa. Tetapi dari kisah Abraham ini yang mengingat, sesuai dengan judulnya tadi di bagian yang kedua, taat kepada siapa yang memberikan tugas kepadanya. Kalaupun pada akhirnya dalam kehidupan manusia, ketika Allah memberikan janji, Allah yang menugaskan ini, tetapi karena kekecewaannya dia tinggalkan sehingga dia tidak mengerjakan tugasnya. Tetapi dari sikap Abraham ini kita boleh belajar. Kita mengetahui fokus hidup yang paling utama bagi Abraham adalah taat dan beriman kepada Tuhan, sehingga ia pergi sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadanya, bukan karena dijanjikan dia akan memiliki nama yang masyhur, harta benda yang berlimpah, sehingga ketika namanya masyhur nanti yang lainnya langsung dia terima. Tidak. Dia tidak hidup di dalam kekecewaan itu, tetapi dia yang paling utama karena dia taat kepada Allah yang memberikan tugas kepadanya. Sikap seperti inilah anak dan inang yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang dalam melewati perjalanan kehidupan kita taat kepada siapa yang memberikan tugas itu kepadanya. Mengenai yang lainnya pasti akan mengikut itu. Itu kenapa firman Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau dan memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu, tetapi mengutuk siapa yang mengutuk engkau. Nah, ini janji dan firman Tuhan. Lalu pesan firman Tuhan yang ketiga mengenai, kalau ada ungkapan proses tidak akan mengkhianati hasil. Anak-anak Tuhan yang bersedia di proses Tuhan akan pasti menikmati hasilnya, menerima berkat dan menjadi berkat. Berkat Tuhan tidak mentok hanya dia saja yang nikmati, tetapi dia juga bisa menjadi berkat dan orang lain juga ikut menikmati. Firman Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya pekerjaan baik anak-anak Tuhan yang ia kerjakan penuh dengan ketekunan, ketaatan, dan mempercayakannya kepada Tuhan akan selalu diberkati olehnya. Percaya gak Mina? Kita harus percaya itu. Pekerjaan baik yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan di dalam ketekunan, di dalam ketaatan, pasti Tuhan akan memberkatinya. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya pun merasa juga terberkati. Jadi luar biasa mengingat penjagaan Tuhan ini bukan sembarang kata-kata, ini firman Tuhan. Dan ini nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Penjagaan Tuhan sungguh luar biasa sekali bagi anak-anaknya yang taat. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Saat ini engkau menangis karena pekerjaan yang kau kerjakan sama Inang. Engkau menangis, tetapi kerjakanlah dengan sebaik mungkin sambil terus menyerahkannya kepada Tuhan. Apalagi saat ini banyak orang atau ada beberapa dari kita yang mengalami hal yang menyakitkan karena pandemi ini, sehingga pekerjaan kita tidak berjalan dengan mulus yang lainnya. Maka mintalah pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan menolongmu untuk bangkit kembali. Tidak ada yang mustahil untuk kita bisa mengerjakan tema minggu ini, menjadi berkat dalam berbagai hal. Sekalipun di tengah pandemi, kita masih bisa jadi berkat untuk sekeliling kita. Itu kenapa lagu yang terakhir, di lirik yang terakhir, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berarti sudah menjadi berkat. Bukan lagi di angan-angan, oh aku mau jadi berkat nanti, yang enggak, tapi sudah jadi berkat. Perjalanan hidupmu aman dan inang, seluruh pemuda, seluruh anak-anak saat ini, maka kerjakanlah itu dalam ketaatan. Pasti Tuhan akan memberkatimu. Jadi ini firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Bagaimana cara kita mau belajar dari sikapnya Abraham? Abraham tidak kecewa, walaupun tidak
langsung diperhadapkan kepadanya apa yang dikatakan Tuhan, tetapi dia terus melakukannya di dalam ketaatannya. Bukan karena hadiah ini yang dia lihat, tetapi karena ketaatannya murni di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita Mandalinang? Bagaimana dengan posisi kita saat ini? Maka biarlah lewat firman Tuhan ini kita boleh diajari, kita boleh menjadi berkat dalam hal kepelbagaian, dalam segala hal kita mampu menjadi berkat, sekalipun seharusnya kita yang harus diberkati. Tetapi firman Tuhan malah mengatakan, ketika kita diberkati, jadilah berkat juga bagi yang lainnya. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu, dikuatkanlah kita untuk tetap senantiasa mampu menjalani kehidupan dan aktivitas kita, berserahlah selalu kepada Tuhan Allah. Amin. Firman-Mu berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar melalui kisah Abram yang Engkau panggil. Bapa, di dalam ketaatan dan imannya kepada Tuhan, itulah yang menuntun dia sehingga dia mampu untuk menjalani apa yang Tuhan boleh tugaskan kepadanya. Bapa yang baik, biarlah kami juga boleh mencontoh tokoh dalam firman Tuhan ini. Dimampukanlah kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari dan seterusnya. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan itu ada dan senantiasa melindungi, membimbing setiap anak-anak Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan di dalam berkat yang Kau berikan kepada kami pun kiranya mampu juga menjadi berkat untuk orang-orang lain. Bukan hanya dari segi materi saja, bahkan dalam tindakan, perbuatan, perkataan pun kami kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan orang-orang dari sekitar kami pun terberkati melalui kehadiran kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dari segi ekonomi, keuangan, semuanya Tuhan. Biar senantiasa boleh terberkati kepada Tuhan, oleh Tuhan, sehingga tercukupkan setiap kebutuhan anak-anak. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkaulah kiranya yang menghiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita respon firman Tuhan dan menyambut doa syafaat dari buku nyanyian nomor 670 bait 2 dan 3, bergema suara dan seberang. Untuk merespon firman Tuhan dan menyambut doa syafaat, kita bernyanyi dari BN nomor 670 bait 2 dan 3, bergema suara dari seberang. Kita
Kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau Tuhan atas segala berkat-Mu yang sudah kami nikmati hingga pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan masih bisa memberikan kami persekutuan pada saat ini, sekalipun kami Tuhan tidak bisa bersama-sama di dalam gereja-Mu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa melindungi kami. Itulah harapan dan pengharapan kami Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Baik. Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam hidup kami ini bahwa Tuhanlah yang senantiasa melindungi kami dan yang menjadikan kami menjadi seperti keadaan sekarang ini, apapun yang terjadi Tuhan. Jadikanlah kehendak Allah menjadi yang utama dan terutama bagi hidup kami. Itulah firman-Mu Tuhan yang senantiasa menunjukkan kesetiaan seorang Abraham yang Tuhan suruh tanpa tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara hidupnya. Demikianlah kiranya Tuhan kehidupan kami, para jemaat-Mu, para anak-anak-Mu, jemaat HKI Bekasi Kota dimanapun berada pada saat ini, biarlah senantiasa kami taat kepada Tuhan yang senantiasa menyertai segala kehidupan kami, karena Tuhanlah yang menyuruh kami hidup di dunia ini, karena Tuhanlah yang menyuruh kami seperti apapun pekerjaan kami setiap hari. Itulah harapan kami Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya dengan suruhan Tuhan itu, kami yakin Tuhan akan memberikan berkat itu kepada kami. Kami yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih juga kepada Inang Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami, sehingga dengan keadaan seperti ini Tuhan, kami senantiasa dikuatkan. Sertai Inang Pendeta kami di dalam melakukan segala kegiatannya, melakukan segala pelayanannya Tuhan, agar senantiasa bersukacita di dalam melayani para jemaat-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa yang baik, kami memohon kepada Tuhan dengan keadaan seperti ini, biarlah kami para jemaat-Mu Tuhan menjadi berkat bagi siapapun, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi sesama kami jemaat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi, namun kami yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan. Biarlah kami seperti anak-Mu Abraham menjadi orang yang setia, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala kegiatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini,
Apabila ada Tuhan yang dalam keadaan sakit, walaupun ada yang di dalam kedukaan, Tuhanlah senantiasa yang menyertai hidup mereka. Berikan mereka senantiasa sukacita Tuhan dalam hidupnya, agar mereka bisa menjadi berkat bagi lingkungan mereka, bagi siapapun yang mereka kasihi. Bapak yang baik, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Segala kegiatan kami, rencana gereja Tuhan, yang sudah akan memulai ibadah pada hari ini, namun secara keseluruhan kami tidak bisa bersama. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti mempertemukan kami kembali di saat yang terbaik. Bapak yang baik, kami menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin dilayakkan, sehingga kami dapat memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Kami pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi dari BNHKI nomor 463 ayat 1 dan ayat yang kedua sambil mengumpulkan persembahan. Lepaskan